Hai, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah series yang rilis tanggal 15 Oktober 2021 yang berjudul My Name. Ini pertama kalinya saya membuat cerita series. Saya harap kalian dapat menikmati karya saya ini. Sebelum mulai, jangan lupa support saya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Tidak lupa saya mengingatkan kalau konten ini full spoiler. Dan jika kalian tidak ingin terkena spoiler, bisa langsung nonton di Netflix. Baik, kita mulai pembahasannya. Series ini dibuka dengan adegan seorang gadis yang berangkat ke sekolah. Gadis ini bernama Yoon Ji-woo. Ayah gadis ini sedang dicari oleh polisi karena masuk daftar pencarian orang. Polisi mengikuti Yoon Ji-woo sampai ke sekolah, dan di sekolah, Yoon Ji-woo juga menjadi target bullying karena hal ini. Tidak hanya sampai di situ, sekolah juga memutuskan untuk memindahkan Yoon Ji-woo karena mendapatkan komplain dari orang tua siswa. Setelah kembali ke kelas, di sini kemarahan Yoon Ji-woo memuncak karena bullying yang dilakukan teman sekelasnya. Terjadi keributan, dan setelah selesai, Yoon Ji-woo pergi dan memutuskan keluar dari sekolah khusus putri tersebut. Malam harinya, Yoon Ji-woo mendapatkan telepon dari ayahnya yang ingin mengucapkan ulang tahun kepada putrinya. Dengan emosi, Yoon Ji-woo menceritakan keadaannya. Dan mendengar hal itu, ayah Yoon Ji-woo langsung pergi untuk menemuinya. Setibanya di tempat Yoon Ji-woo, ayahnya yang belum sempat masuk dan menemui putrinya itu ditembak oleh seseorang. Yoon Ji-woo melihat kejadian tersebut dan sebelum tewas, ayahnya meminta maaf kepada Yoon Ji-woo. Beberapa bulan setelahnya, Yoon Ji-woo pergi ke kantor polisi dan mengetahui kalau kasus pembunuhan ayahnya telah dihentikan. Karena menemui jalan buntu, Yoon Ji-woo pergi ke hotel dan kasino tempat bos sindikat narkoba, Choi Moo-jin. Di sana, Yoon Ji-woo meminta Choi Moo-jin agar membantu menemukan pembunuh ayahnya. Namun, hasilnya nihil. Yoon Ji-woo kemudian menggunakan cara lain, yaitu menyebarkan selebaran untuk mencari keberadaan pembunuh ayahnya dengan imbalan 5 juta won. Setelah selesai menyebar selebaran, saat di rumah, ada yang menelpon dan mengatakan tahu tentang orang yang dicari. Yoon Ji-woo mendatangi orang tersebut, namun orang tersebut hanya menginginkan uang imbalan yang dijanjikan dalam selebaran. Yoon Ji-woo yang bersikeras menemukan pembunuh ayahnya pun diculik oleh orang tadi, namun Yoon Ji-woo diselamatkan oleh Choi Moo-jin. Mereka berdua kemudian berbicara. Di sini, Choi Moo-jin bertanya kepada Yoon Ji-woo tentang keinginannya mencari pembunuh itu. Dan Yoon Ji-woo sudah bertekad ingin balas dendam. Mendengar hal itu, Choi Moo-jin mengajak Yoon Ji-woo ke tempat latihan di daerah Seonjin. Yoon Ji-woo masuk ke sarang preman, ditambah dia satu-satunya wanita yang sudah tentu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Yoon Ji-woo yang sudah bertekad menemukan dan membunuh pelaku penembakan ayahnya tidak mundur dan terus berlatih di tempat itu. Di hari yang berbeda, ada kegiatan latih tanding yang memperebutkan hadiah liburan dan uang 10 juta won. Dalam pertandingan yang seru tersebut, menyisakan 2 orang yang bertahan, yaitu Do Gang-jae
dan Yun Ji-woo. Lanjut ke episode 2. Pertarungan antara Do Gang-jae dan Yun Ji-woo berlangsung sengit karena keduanya sudah sama-sama lelah. Pertarungan pun dimenangkan oleh Yun Ji-woo dengan sedikit trik namun sangat ampuh dan membuat Do Gang-jae jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsan, Do Gang-jae merasa kesal atas kekalahannya dan itu mendorongnya untuk berbuat jahat dengan memberikan obat tidur pada minuman Yun Ji-woo. Do Gang-jae mengajak salah satu temannya untuk melecehkan Yun Ji-woo secara seksual. Dalam keadaan setengah sadar, Yun Ji-woo melawan dan berhasil melukai salah satunya, kemudian melukai Do Gang-jae. Hal ini diketahui oleh Choi Mu-jin. Kemudian dia memberikan pilihan hukuman kepada Do Gang-jae karena Choi Mu-jin sangat kecewa dan marah atas tindakannya. Karena Dong-gae tidak memilih hukuman, Choi Mu-jin memilih menghancurkan wajah Do Gang-jae dan itu menimbulkan dendam terhadap Yun Ji-woo dan Choi Mu-jin. Setelah selesai dengan Do Gang-jae, Choi Mu-jin bertemu dengan Yun Ji-woo di sebuah tempat makan yang sering didatanginya secara pribadi. Kemudian Choi Mu-jin memberikan berkas yang berisi identitas baru untuk Yun Ji-woo dan berganti nama menjadi Oh Ye-jin. Kemudian membuat kabar kalau Yun Ji-woo telah tewas dibunuh oleh Do Gang-jae. Choi Mu-jin juga memberikan sebuah senjata api yang digunakan untuk membunuh ayahnya, dan senjata itu milik kepolisian. Waktu pun berlalu. Oh Ye-jin telah berhasil menjadi seorang polisi pada Satuan Unit Kejahatan dan Kekerasan dan sedang melakukan misi untuk menangkap seorang target, dan ternyata orang yang sama merupakan target Satuan Unit Narkoba. Saat penangkapan, terjadi perebutan tersangka dengan Sersan Jeon Pil-do, namun setelah mendapatkan telepon dari atasan, Oh Ye-jin memberikan tersangkanya kepada Jeon Pil-do untuk diinterogasi terlebih dahulu. Pagi harinya, saat Oh Ye-jin pergi ke Satuan Narkoba, dia bertemu dengan Kapten Cha Gi-ho, pemimpin dari Satuan Narkoba, dan teringat orang yang pernah datang ke rumahnya pasca kematian ayahnya. Kedatangan Oh Ye-jin ke Satuan Unit Narkoba karena mendapatkan promosi dan melihat antusiasnya yang sangat besar, dia diterima di satuan tersebut. Kemudian Oh Ye-jin menemui Choi Mu-jin dan mengatakan bahwa sekarang dia bertugas di Satuan Unit Narkoba dan semakin dekat dengan tujuan hidupnya, yaitu menemukan pembunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Choi Mu-jin memberikan Oh Ye-jin sebuah pisau dan meminta menggunakannya saat menemukan pembunuh itu. Kembali ke Satuan Narkoba, Jeon Pil-do sedang menginterogasi Chang-gu, dan dia tidak berani memberikan informasi tentang bosnya. Namun, Chang-gu memberikan informasi lain tentang narkoba jenis baru, dan itu berasal dari mango. Saat Jeon Pil-do keluar ruangan, dia bertemu dengan Oh Ye-jin dan terkejut mengetahui dia baru saja dipindahkan ke Satuan Narkoba. Tidak lama kemudian, mereka bertugas bersama untuk mencari bukti tentang narkoba jenis baru. Saat tiba, Jeon Pil-do menugaskan Oh Ye-jin untuk masuk mencari mango
namun di luar dugaan Jeon Pildo. Saat masuk, Oh Ye-jin mengalahkan semua penjaga yang menghalanginya dan menangkap Mango. Melanjuti cerita episode 2. Di episode 3 ini, Jeon Pildo dan yang lainnya langsung mendekati Mango untuk bertanya tentang narkoba jenis baru. Mango mencoba untuk menyembunyikannya, namun Oh Ye-jin berhasil menemukan barang bukti di dalam botol. Kemudian, Mango dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Mango diinterogasi oleh Jeon Pildo, namun Mango tidak memberikan informasi tentang pemasoknya karena orangnya sangat kejam. Malam harinya, Oh Ye-jin yang sedang dalam perjalanan menuju kantor menelpon Choi Moo-jin dan memberitahu tentang penangkapan Mango serta narkoba jenis baru yang ditemukan. Setibanya di kantor, Oh Ye-jin mengakses data tentang kasus ayahnya, namun tidak ada hal baru yang ditemukan. Esoknya, Oh Ye-jin bekerja seperti biasa, dan malam harinya ada operasi penggerebekan yang akan dilakukan oleh satuan narkoba. Oh Ye-jin yang masih bingung berkumpul dengan yang lain, dan setelah semua telepon dikumpulkan, barulah Cha Gi-ho menjelaskan target yang akan ditangkap malam itu, dan orangnya adalah Choi Moo-jin. Seluruh tim pun berangkat menuju pelabuhan. Oh Ye-jin sebenarnya ingin memperingatkan Choi Moo-jin, namun karena HP-nya telah disita, dia tidak bisa berbuat banyak. Mereka pun tiba dan masuk ke kapal yang diduga sebagai fasilitas pembuatan narkoba. Para penjaga mulai dilumpuhkan dan operasi berjalan dengan baik. Namun Oh Ye-jin cukup dilema antara menangkap Choi Moo-jin atau bertahan di kepolisian untuk mencari pembunuh ayahnya. Sementara itu, Jeon Pildo terlibat perkelahian yang membuat kameranya menjadi retak sehingga gambar untuk bukti tidak jelas. Jeon Pildo yang sudah sangat dekat untuk menangkap Choi Moo-jin akhirnya gagal karena ada yang menembak kotak panel listrik yang menyebabkan listrik padam dan suasana menjadi gelap. Terjadi ledakan dan Choi Moo-jin pun berhasil lolos. Satuan narkoba menyisir TKP untuk mencari barang bukti dan mereka menemukan pistol yang nomor serinya telah dicoret beserta peluru di dalam panel listrik. Setelah kembali ke kantor, Oh Ye-jin menghubungi Choi Moo-jin untuk menjelaskan apa yang terjadi dan memberitahu ada 3 CCTV yang terpasang di hotel. Dengan cepat Choi Moo-jin merusak 3 CCTV tersebut. Sementara itu, Do Gang-jae datang ke pusat olahraga Dongcheon untuk balas dendam kepada Choi Moo-jin. Dia menghancurkan tempat itu dan melukai banyak orang termasuk Jung Tae-ju yang terluka pada lengan kirinya. Polisi segera ramai di tempat itu dan menemukan tulisan dari darah berisi pesan, "Aku kembali." Lanjut ke episode 4. Episode ini dibuka dengan reaksi Choi Moo-jin yang melihat pusat olahraganya dihancurkan oleh Do Gang-jae melalui rekaman CCTV. Karena tidak ada keterkaitan secara resmi dengan pusat olahraga, Choi Moo-jin meminta Nona Kang untuk tidak memberikan informasi apapun ke polisi. Saat sedang mencari bukti di TKP, Jeon Pildo mendapatkan telepon dari Cha Gi-ho untuk menemaninya ke tempat duka kemudian pergi meninggalkan Oh Ye-jin. Cha Gi-ho menemui Choi Moo-jin dan saling menyerang melalui verbal, dan setelah selesai, Cha Gi-ho mengajak Jeon Pildo pergi dari tempat itu.
Setibanya di kantor, tim satuan narkoba mendapatkan petunjuk CCTV dari sebuah truk dan mendapatkan wajah pelaku yaitu Do Gang-jae yang menurut data kepolisian adalah orang Dongcheon dan orang tersebut hilang 4 tahun lalu. Menyadari motif Do Gang-jae adalah balas dendam, Cha Gi-ho memiliki ide untuk melepaskan Mang-go. Karena Do Gang-jae dan Choi Moo-jin akan segera berseteru, dan di saat itu terjadi, barulah polisi menangkap Choi Moo-jin. Oh Ye-jin mengirimkan pesan kepada Choi Moo-jin tentang pembebasan Mang-go yang merupakan sebuah jebakan. Pada hari yang berbeda, Cha Gi-ho mengatakan akan menemui seorang pengkhianat dari Dongcheon dan pergi bersama Jeon Pil-do. Mendengar hal itu, Oh Ye-jin pun mengikutinya untuk mencari tahu orang tersebut dan melihat Jung Tae-ju berada di sana. Rupanya itu merupakan upaya Cha Gi-ho untuk memastikan apakah benar ada mata-mata di kepolisian. Dan Jung Tae-ju hanyalah bagian dari rencana Cha Gi-ho. Kemudian, Cha Gi-ho meminta Jeon Pil-do untuk mengawasi Oh Ye-jin karena semenjak dia ada di tim, rencananya selalu gagal. Oh Ye-jin kemudian menyelidiki Do Gang-jae sendiri, namun Jeon Pil-do mengikutinya secara diam-diam. Tiba-tiba Jeon Pil-do masuk ke mobil Oh Ye-jin yang menunggu pergerakan Mang-go sambil sedikit menjelaskan kenapa dia bertindak sendiri kepada Jeon Pil-do. Tidak lama, Mang-go masuk ke mobilnya dan pergi. Tentu saja mereka langsung mengikuti Mang-go yang pergi ke sebuah pabrik yang ternyata sudah tutup sebulan sebelumnya. Jeon Pil-do dan Oh Ye-jin mengawasi Mang-go dan beberapa saat kemudian Do Gang-jae datang memberikan narkoba, kemudian Mang-go pergi. Ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh Do Gang-jae dan langsung diserang oleh anak buahnya. Mereka pun berhasil ditangkap oleh Do Gang-jae. Oh Ye-jin. Episode 5 dimulai dengan kekejaman Do Gang-jae terhadap Oh Ye-jin. Sebelumnya, Do Gang-jae juga merencanakan untuk menangkap Choi Moo-jin di tempat favoritnya, namun orang-orang Do Gang-jae tidak sebanding dengan Choi Moo-jin. Saat Do Gang-jae menelpon anak buahnya, ternyata Choi Moo-jin yang mengangkat telepon tersebut. Kemudian, Do Gang-jae mengirim foto Oh Ye-jin untuk memancing Choi Moo-jin datang. Choi Moo-jin yang sebenarnya terluka karena anak buah Do Gang-jae berusaha untuk mengendarai mobilnya ke tempat Do Gang-jae dan menyelamatkan Oh Ye-jin. Sementara itu, Oh Ye-jin dan Jeon Pil-do diborgol di dalam mobil yang siap untuk dihancurkan menggunakan mesin penghancur. Di saat-saat genting, Choi Moo-jin datang dan langsung menabrak mesin sehingga proses penghancuran berhenti serta menyelamatkan mereka berdua. Polisi pun datang dan membawa mereka ke rumah sakit. Kondisi Oh Ye-jin memerlukan rawat inap dan saat sadar, Jeon Pil-do ada di sana. Jeon Pil-do pun bercerita tentang alasannya menjadi polisi dan bergabung ke satuan narkoba yaitu balas dendam. Setelah pulang dari rumah sakit, Jeon Pil-do mengajak Oh Ye-jin makan daging bersama teman-teman satu timnya. Di luar, Jung Tae-ju mengambil gambar dan melaporkan keberadaan Oh Ye-jin kepada Choi Moo-jin. Choi Moo-jin saat ini khawatir dengan keadaan Oh Ye-jin karena identitasnya hampir terbongkar. Kemudian, Choi Moo-jin meminta Nona Kang untuk menyiapkan tiket pesawat dan rumah di tepi pantai. Choi Moo-jin juga menelpon Oh Ye-jin agar dia mengakhiri penyamarannya dan segera pergi karena jika Do Gang-jae tertangkap, maka penyamaran Oh Ye-jin juga akan terbongkar.
Namun, Oh Ye-jin menolak hal tersebut. Oh Ye-jin kembali bertugas. Kali ini, dia mendatangi Manggo untuk mencari tahu keberadaan Do Gang-jae. Setelah mendapatkan informasi, Choi Mu-jin pun segera diberitahu kalau Do Gang-jae ingin kabur menggunakan kapal. Pagi harinya, Do Gang-jae menelpon Cha Gi-ho dan menawarkan bantuan untuk menangkap Choi Mu-jin. Namun, sebagai gantinya, dia dilepaskan. Do Gang-jae pun tiba di pelabuhan. Polisi sebenarnya sudah berada di sana lebih dahulu, namun mereka bersembunyi. Kemudian datanglah Choi Mu-jin. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Banyak yang terluka dari kedua kubu. Kemudian, para polisi mengepung tempat itu, mengejar Do Gang-jae serta Choi Mu-jin. Oh Ye-jin juga tiba di tempat tersebut dan langsung mengejar Do Gang-jae. Sebenarnya Do Gang-jae tidak berdaya melawan Choi Mu-jin, namun karena lengah, Choi Mu-jin terluka cukup parah ditusuk oleh Do Gang-jae. Oh Ye-jin pun datang dan memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan Do Gang-jae serta melepaskan Choi Mu-jin. Saat Jeon Pil-do tiba, Do Gang-jae ingin menyerahkan diri dan mengungkapkan rahasia Oh Ye-jin. Karena tidak ada waktu dan banyak pilihan, Oh Ye-jin pun kemudian menembak Do Gang-jae dan tewas. Episode 6 dibuka dengan sedikit lanjutan kejadian penembakan Do Gang-jae. Kemudian, malam harinya, Oh Ye-jin yang syok akibat kejadian tersebut dihibur oleh Jeon Pil-do di rumahnya dengan membawa makanan dan minuman. Oh Ye-jin pun bercerita kalau dulu, Do Gang-jae pernah mencoba untuk memperkosanya dalam keadaan setengah sadar dan mengetahui hal tersebut. Jeon Pil-do jadi mengerti alasan Oh Ye-jin menembak Do Gang-jae. Sementara itu, Choi Mu-jin yang terluka parah berhasil kabur dibantu oleh Jung Tae-ju dan kini berada di sebuah kuil untuk mengobati luka-lukanya. Pagi harinya, Oh Ye-jin mendapatkan paket dari Do Gang-jae sebelum tewas. Isi paket itu adalah foto ayahnya Oh Ye-jin sebagai seorang polisi dengan nama Song Jun-soo. Kapten Cha Gi-ho juga pernah mengatakan kalau Song Jun-soo tewas tidak lama setelah bergabung dengan satuan narkoba dan pistol sebelumnya terdaftar atas namanya. Di saat yang bersamaan, Choi Mu-jin menghubungi Oh Ye-jin dan memintanya datang ke kuil di Gunung Cheonwang. Setibanya di sana, Oh Ye-jin bertanya tentang ayahnya dan Choi Mu-jin membenarkan kalau ayah Oh Ye-jin adalah seorang polisi yang dikirim oleh Cha Gi-ho. Choi Mu-jin mengajak Oh Ye-jin masuk ke kuil dan menceritakan tentang ayahnya yang hidup matinya untuk Dongseon serta matinya dibunuh oleh Cha Gi-ho. Kemudian, Choi Mu-jin memerintahkan Jung Tae-ju untuk menyingkirkan Cha Gi-ho. Oh Ye-jin datang ke tempat Cha Gi-ho yang sebelumnya minum-minum bersama Jeon Pil-do sampai mabuk. Jung Tae-ju yang sudah berada di sana menusuk Cha Gi-ho kemudian kabur. Selang beberapa menit, Oh Ye-jin tiba dan melihat bercak darah kemudian masuk ke dalam apartemen. Namun di sana, Cha Gi-ho langsung menembak karena mengira orang yang sama masuk kembali dan melukai Oh Ye-jin. Oh Ye-jin kemudian bertanya tentang kematian ayahnya 5 tahun silam dan Cha Gi-ho menyadari kalau Oh Ye-jin adalah Yoon Ji-woo. Kemudian, ini adalah gambaran sebenarnya yang terjadi saat itu. Ayah Yoon Ji-woo menyamar dan memberikan korek api kepada Choi Mu-jin sebagai hadiah ulang tahun. Dan ternyata, di dalam korek api itu terdapat alat pelacak yang tidak sengaja ditemukan oleh Choi Mu-jin setelah memukul seseorang, dan itu membuat dia marah.
Oh Hye-jin membaca laporan yang dibuat ayahnya yang sebelumnya diberikan oleh Cha Gi-ho. Kemudian membuka sebuah amplop yang berisi surat dari ayahnya yang ditulis sebelum kematiannya dan berisi ungkapan hatinya karena tidak bisa menemani hari-hari putrinya selama bertugas. Mengetahui hal itu membuat Oh Hye-jin terguncang dan menyadari kalau ayahnya adalah polisi yang tewas saat bertugas. Oh Hye-jin pun tidak percaya lagi dan memutuskan menghapus tato organisasi Dongcheon. Dua episode terakhir ini semakin seru. Kita mulai dari Oh Hye-jin yang datang ke rumah sakit dan bertemu dengan Jeon Pil-do yang menunggu operasi Cha Gi-ho. Di tempat lain, Choi Moo-jin menerima telepon dari Jung Tae-ju untuk mengabarkan kalau Cha Gi-ho selamat serta memberitahu Oh Hye-jin berada di sana dan kemungkinan sudah mengetahui kebenaran. Oleh karena itu, harus segera membunuhnya. Pagi harinya, saat Oh Hye-jin keluar rumah, ada 3 orang yang menangkapnya. Namun Oh Hye-jin berhasil melawan 3 orang tersebut. Dan setelahnya berhadapan langsung dengan Jung Tae-ju. Awalnya Oh Hye-jin mengira Jung Tae-ju pembunuh ayahnya, namun bukan dia pelakunya melainkan Choi Moo-jin. Pertarungan yang sulit pun berakhir dengan tewasnya Jung Tae-ju. Kemudian Oh Hye-jin menerima pesan dari Jeon Pil-do untuk datang ke kantor karena Choi Moo-jin menyerahkan diri. Setelah tiba, Oh Hye-jin masuk ke ruang interogasi dan menanyakan alasan Choi Moo-jin menyerahkan diri setelah membunuh Do Gang-jae dan menyerang Cha Gi-ho. Setelah itu, Oh Hye-jin pergi ke tempat penyimpanan barang bukti untuk mengambil barang bukti yang mengarah kepada Choi Moo-jin sehingga Choi Moo-jin bisa bebas. Sementara itu, Jeon Pil-do dan tim menemukan rekaman CCTV yang menampilkan Oh Hye-jin di dalam rekaman tersebut dan mencurigai Oh Hye-jin sebagai pelaku penusukan Cha Gi-ho. Oh Hye-jin kabur dari kantor polisi dengan membawa barang bukti, serta Choi Moo-jin juga pergi karena tidak ada bukti yang memberatkannya, dan hal itu membuat rekan satu timnya kecewa, terutama Jeon Pil-do. Setelah bebas, Choi Moo-jin mendapatkan telepon dan pergi ke pusat olahraga Dongcheon. Setibanya di sana, sudah ada mayat Jung Tae-ju yang dikalahkan oleh Oh Hye-jin dan itu menjelaskan alasan Oh Hye-jin membebaskan Choi Moo-jin adalah untuk membunuhnya sendiri. Di tempat lain, Jeon Pil-do menemukan Oh Hye-jin yang baru saja dari makam dan terjadi aksi kejar-kejaran, namun Oh Hye-jin berhasil ditangkap oleh Jeon Pil-do dengan tuduhan menghalangi hukum dan percobaan pembunuhan. Mengetahui Oh Hye-jin tertangkap, Choi Moo-jin justru ingin membebaskannya dengan cara apapun. 자백할까봐 그러세요? Episode terakhir dari series ini pun dibuka dengan sadarnya Kapten Cha Gi-ho pasca penusukannya. Kemudian, kita lihat Oh Hye-jin berada di dalam penjara dan tidak lama datanglah Nona Kang sebagai pengacara untuk menyampaikan pesan Choi Moo-jin. Setelah selesai, Nona Kang meminta Jeon Pil-do membawa kliennya ke rumah sakit karena bekas luka tembakan Cha Gi-ho memerlukan perawatan medis. Di rumah sakit yang sama, Jeon Pil-do menemui Cha Gi-ho yang baru saja siuman dan Cha Gi-ho menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan Oh Hye-jin adalah Yoon Ji-wo, putri dari Yoon Dong-hun atau Song Jun-soo, yaitu polisi yang menyamar ke Dongcheon.
Cha Gi-ho juga menjelaskan alasan Oh Ye-jin sampai sejauh ini hanya untuk balas dendam, namun Choi Moo-jin menipunya. Dan juga, yang menusuknya malam itu adalah Jung Tae-ju. Oh Ye-jin yang sedang diobati mencoba untuk kabur dan dibantu oleh suster yang pernah ditolong sebelumnya. Tetapi anggota satuan narkoba memergoki dan mencoba menghentikannya namun gagal. Jeon Pil-do yang mengetahui hal itu bergegas mencari Oh Ye-jin dan menemukan di parkiran mobil, serta berusaha menghentikan niat Oh Ye-jin untuk membunuh Choi Moo-jin. Tidak lama, anak buah Choi Moo-jin datang dan langsung menyerang mereka berdua. Oh Ye-jin dan Jeon Pil-do berhasil kabur. Jeon Pil-do membawa mobil ke pantai, tempat yang diidam-idamkan oleh Oh Ye-jin, dan di dekatnya ada tempat untuk beristirahat milik teman Jeon Pil-do. Mereka pun saling curhat hingga terjadi hubungan intim. Saya skip aja ya, yang mau lihat bisa langsung nonton series ini. Pagi harinya, Oh Ye-jin dan Jeon Pil-do hendak ke kantor polisi. Namun, belum sampai di sana, Choi Moo-jin datang menggunakan motor dan langsung menembak kepala Jeon Pil-do hingga tewas. Kemudian, Oh Ye-jin mengambil pistol dan pergi dari sana. Tewasnya Jeon Pil-do men-trigger kemarahan Oh Ye-jin dan mendatangi Choi Moo-jin seorang diri. Oh Ye-jin melawan banyak orang di sana sampai akhirnya berhadapan langsung dengan Choi Moo-jin. Awalnya Oh Ye-jin ragu untuk menghadapi Choi Moo-jin, namun menyadari apa yang telah dilakukan sampai membunuh Jeon Pil-do dan ayahnya, Oh Ye-jin pun memutuskan menjadi monster sama seperti Choi Moo-jin. Pertarungan pun terjadi dan dimenangkan oleh Oh Ye-jin dengan susah payah. Series ini pun berakhir. Saya Dika, minta maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang saya pilih kurang tepat. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan untuk lebih lengkapnya, ada baiknya kalian menonton series My Name ini secara langsung di Netflix. Sekali lagi, saya Dika, pamit.